Om Swastiastu dan selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nengah Arianto Budiasa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Banggai. Akan memaparkan materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Dengan tujuan pembelajaran, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah membangun sebuah pemikiran yang berguna bagi pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah 1. Ingarso Suntolodo, Ingmadyo Mangunkorso, Tutwuri Handayani. Kedua, potret pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Ketiga, dasar-dasar pendidikan. Keempat, asas pendidikan. Kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Keenam, budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya serta orang lain dan menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saya hanya melihat pengetahuan murid melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, dan bernalar saat mereka menjawab ulangan dan tugas saja. Jika nilai yang diperoleh murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya juga, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup banyak setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami seutuhnya, sehingga sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari ternyata hal yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial budaya, dan kognitif. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai
fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga pemaparan video ini menginspirasi dan membawa perubahan bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak.